Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd. Surah Al-Rahim monggo kita lajengaken samenika ayat 117. Surat Asy-Syu'ara ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inna qaumi kadzdzabun faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Ora ngendika sapa Nabi Nuh nalikanipun Nabi Nuh sampun putus asa. Terus Nabi Nuh akhiripun curhat marang Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi tuhan ingsun inna qaumi sakamane qaumi ingsun iku kadzabuni goro sapa kaum marang ingsun ing dalam risalah itu Nabi Musa alaihissalam. Lalu kaum ingsun iku padha mejahi wong-wong sing iman marang Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh curhat marang Gusti Allah, pengenane ingsun satemene kaum ingsun iku sami boten percaya marang ingsun. Jenenge Nabi menungso boten malaikat, menawi wonten kesusahan Nabi matur marang Gusti Allah. Ya namun benten matur Nabi marang Gusti Allah itu tetap gadahi kesabaran yang luar biasa. Napa Nabi Nuh itu termasuk Nabi ingkang ulul azmi. Nabi ingkang ulul azmi. Nabi ingkang kesabaranipun inggil sangat. Iku Nabi ulul azmi, memiliki kedudukan yang tinggi. Di sabare Nabi Nuh ibaratipun dipun ancam oleh kaumnya, yaitu diantaranya adalah la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Jika Nabi Nuh kok tidak mau diam, Nabi Nuh tidak menstop kata-katanya, kolaknya, dakwahnya kepada mereka, orang kaumnya mengatakan bahwasanya Nabi Nuh akan termasuk
termasuk daftar orang-orang yang akan dibunuh. Minal marjumin, ay minal maktulin. Ini termasuk orang-orang yang akan dibunuh. Ini tantanganipun wong dakwah. Tantangan wong dakwah itu ngoten niku. Dicaci maki, dicemooh, dipateni, dielek-elek. Itu tantangan itu. Dan wong niku kan pikirannya beda-beda. Apa malih dalam bab agama niku pemikiran iki beda-beda, madhabe beda-beda, alirane beda-beda, panutannya beda-beda. Menawi boten sesuai dengan pemikirannya pun tidak sesuai dengan panutannya mesti dicaci maki. Dicaci maki mesti niku. Misalnya pun contoh para ustaz-ustaz atau kiai-kiai ingkang seneng marang sholawatan, seneng marang pikiran, mungkin pun caci maki oleh orang-orang yang sunnah-sunnah itu, ingkang hijrah-hijrah, pun dicaci maki. Atau meskipun kata-katanya adalah ini loh, aku lebih suka kajian semacam ini karena kalau kajian yang satunya itu adalah para penyembah kuburan, para penyembah kuburan. Kajian yang satunya itu adalah senangannya joget-joget dalam sholawat. Jadi senangannya itu ngoten dicaci maki. Jadi banyak sekali orang yang mencaci maki, orang-orang yang melakukan dakwah. Tantangan itu ngoten. Jadi orang yang berdakwah itu kudune memiliki mental yang kuat, mental baja. Jangankan kiai, jangankan ustaz, jangankan orang biasa. Kanjeng Nabi mau itu ya dia Kanjeng Nabi. Padahal teman-teman kekurangan belas, sempurna tapi tetap dijelek-jelekan. Nah ini Nabi Nuh kisahnya. La ilam tantahiya Nuh, la ilam tantahiya Nuh, la takunan minal maksubin. Nabi Nuh, ini orang gelem menang, bakal dipun pejai. Kan dengan ini kan Nabi Nuh masih dakwah mengenai kampung hubung-hubung, gulumu nopo guluku. Nah, kalau itu mau soalnya kompreman kan, gulunya panjenengan nopo guluku loh, sing ajeng potol. Masya Allah. Minat marjum ini termasuk orang-orang yang dibunuh. Medeni itu nanti. Jadi tantangannya sangat berat sekali. Dari itu enak, tapi tantangannya pun berat sangat. Karena tidak sesuai dengan pemikirannya orang yang didakwahi. Kalau malih jika didakwahi, niku ekstrim perbedaannya, berbeda akidah. Nah, jika sama-sama maulah akidah pun kadang-kadang berbeda, bermati, jika bukan sami akidah pun berbeda. Niku tambah abot. Maka hendaklah kita berterima kasih kepada orang-orang yang berdakwah, tetapi berdakwah kepada orang-orang yang tidak sefrekuensi. Dan kalian jenengan kan satu frekuensi, sami gelombangi kampil, sami gelombangi maksudnya apa? Sambut sami-sami sholate, sambut sami mapan ibadah. Kan sak frekuensi kampil, kampil sama. Jajal menawi dakwah marang piyambak ingkang boten sak frekuensi. Agamanya beda jajal. Dilala sing didakwahi pelacur, ingkang didakwahi wong sing mabuk, ingkang didakwahi preman-preman, iki paling aneh. Nah awake dhewe kudune matur nuwun malah mencaci maki.
orang-orang yang dakwah kepada mereka semua. Benar dengan alhamdulillah ono perwakilan sing dakwah malah wong sing apik. Kudune kan matur nuwun, berterima kasih. Kita tidak bisa berdakwah kepada mereka. Malah dhewe nek berdakwah ngene apa ngene doli terus Bapak ngertos itu kita ngertos. Dakwah ngene tempat-tempat ngene nopo sampai RRI terus mboten. Ngertos ibu nonton RRI caket. Misalnya untuk mereka niku dakwah temen niku yo angel pol. Ilang dakwah terus delok pemandangan sing indah-indah niku. Wonten bupati ketok bapak hakim tinggi. Niku sami ketok ya bingung. Sing dakwah bingung terusnya apa mboten terus mboten deg-degan atine. Dakwah sing ngoten niku jadi hanya orang-orang khusus yang bisa berdakwah kepada mereka. Nabi Nuh boten sak frekuensi. Ingkang didakwahi ngandel ke. Ingkang didakwahi niku pengen mateni Nabi Nuh. Kaping kali menjelek-jelekan Nabi Nuh. Kapalnya itu termasuk dihina oleh mereka. Lho gawe kapal mau apa Nabi Nuh? Orang mudan, orang mendung, orang gerimis pun gawe kapal. Iku ngelamun apa edan Nabi Nuh gawe kapal. Iki dielek tenan. Malah kapal sing lagi dibangun itu didadekke WC umum. Didadekke WC umum. Akhirnya letak klotak-klotak itu mamune itu. Mambune Masya Allah. Gila tenang, jorok tenang. Niku napa kaum Nabi Nuh ngoten niku. Model-modele sami menghina Nabi. Akhirnya Nabi Nuh 950 tahun hanya dapat 80 orang. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanatin illa 50 aman fa akhadhahum tufan wa hum zalimun. 950 tahun hanya 80 orang. Ini yang ngandel ke kaum pun ngandel. Di dalam kelompok pun Kan'an. Kelompok pun Kan'an putranya pun Yaqub. Nasabnya nyambung di Nabi Nuh, tapi nasib beda. Tadi ternyata nasabmu tidak menentukan nasibmu. Gitu, nasabmu tidak menentukan nasibmu. Nasabe marang Nabi tapi orang kaya Nabi itu ciloko. Nasabe marang ustaz marang kiai tapi orang melu ustaz dan kiai berarti beda. Jadi nasab tidak bisa menyelamatkan. Yang penting adalah isinya. Jangan terpengaruh oleh merek. Menawi terpengaruh oleh merek itu bahaya. Jajal dengan pilih pundi wonten botol miras atas minuman keras, ciu misalnya. Ono ciu niku mereknya niku napa? Sorban. Utawa mereknya niku Haji. Iki merek Haji. Utawa sorban miring misalnya. Sorban miring. Ono ciu minuman keras mereknya sorban miring. Haji sorban miring. Nah, ikan kali wonten kecap. Kecapnya enak tenan, tapi cap babi misalnya. Jajal halal pundi. Namun capnya tok ning mboten isine kecapnya kecap saking niku kacang. Napa kacang niku jenenge? Kedele. Setunggal ciu miras mereknya Haji sorban miring mereknya.
kaping sekali kecap tapi merekipun merek cap babi atau cap USA misalnya cap segawon misalnya jajal ingkang nomor setunggal atau ingkang nomor kali ingkang kalah dan nomor kali misalnya ada cap misalnya anjing tapi isinya kecap jangan terpengaruh oleh merek tapi isi yang penting mau tetap yang penting isi liput jangan terpengaruh oleh casing yang penting mesinnya casingnya apik dibayar mesinnya rusak yang kedua yang penting mesinnya saya sakit nampak qalu la illam tandah ya mula takunanna minal marjumin qala rabbi inna qaumi kadzabun akhirnya Nabi Nuh curhat para insyaallah sebabnya kaumnya ngerti bahwa kapal malah dijadikan WC umum toilet umum saharipun itu Gusti pengenane ingsun saat amane kau ingsun bodoh kadzab bumi bodoh guru marang ingsun ing dalam risalah faftah baini wa baina fatham wa najini wa man ma'iya minal mu'minin faftah mukumono sapa panjenengan berilah keputusan baini wa bainahu antara aku dengan antara mereka fathan dengan sebuah keputusan ayat hukum bainana bima yastahiquhu kullu wahidin minna waftah baban min abwabi adlik ala mustahiqihi bi an tunazzila al-uquba bihim jadi hukumilah ya Allah antara kami dengan orang yang berhak setiap orang di antara kami berilah keputusan bukalah pintu dari pintu ke pintu keadilanmu bukalah pintu dari pintu-pintu keadilanmu terhadap orang yang berhak mendapatkan keadilan dengan cara engkau menurunkan siksaan kepada mereka ataupun pintu dari pintu-pintu keanugerahanmu kepada yang berhak menerimanya. Jadi Nabi Nuh nuhun marang Allah supaya memutuskan sebuah keputusan antara Nabi Nuh dengan mereka orang-orang yang membohongi Nabi Nuh. Wa najini wa man ma'a minal mu'minin wa najini lan lamat nasaba panjenengan ingsun man ma'alan wong ma'ya serta nesun minal mu'minina saking wong kang iman selamatkanlah aku dan orang yang bersamaku dari orang-orang yang beriman yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman yang ikut dengan Nabi Nuh yang jumlah 40 orang 80 orang 40 laki-laki, 40 perempuan. Nah ini termasuk cikal bakal. Cikal bakal sing ajeng ngisi dunia menika 80 orang. Sisa daripada manusia-manusia yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dimana jini wabam ma'ya minal mu'minin. Terus wa'anjayna wa man ma'ahu fil fulkil mashhun wa'anjayna maka dilamanake sapa ingsun hu ing Nabi Nuh amalan wong ing wong ma'ahu sertane Nabi Nuh fil fulkil mashhun dalam kapal ingkang penuh ingkang kebak muatan ayat hala qaulihi bisa dengan al-mu'tar bin nas wal hayawan wal tayr wa bima la budalahum min
karena memang kapal tersebut keadaannya adalah disediakan untuk manusia, untuk hewan, untuk burung-burung yang memang harus masuk ke dalam kapal tersebut. Jadi 80 orang. Memiliki istilah pun fil mashhum, kapal yang penuh dengan orang. Ini masalahnya bukan orangnya, bukan orang umat Kanjeng Nabi Muhammad. Orang umat Kanjeng Nabi Muhammad alih-alih 80 sama sedikit cukup, ya cepat insya Allah kalau mudah. Ini mari umatnya agung-agung, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu agung. Ini wong-wong zaman ini itu agung-agung. Dawane Nabi Adam mawon 40 hasta, arba'una dira'ah. 40 hasta berarti sekitar 20 meter. Nah, jadi kan polanya paling 2 meter gitu. Hingga paling dulu 2 meter. Ini Nabi Adam itu tingginya arba'una dira'ah. Dari umat Nabi Nuh ini buatan pakai selisih kalian Nabi Adam alaihissalam. Di umatnya besar-besar. Menawi ngisi kapal Nabi Nuh ya berarti mereka coba nopo malih plus ditambah hewan kurban, ditambah misalnya pun ingkang terbang itu mabur itu lebu kabeh. Tenggene riwayat wonten tenggene kita tafsir Qobas Minuril Qur'anil Karim Maos kapal Nabi Nuh niku wonten tingkat-tingkat. Ing inggil ngangge dulu-dulu. Tenggene tengah menungso. Tenggene ngandhap hewan liar. Kaya terus sapi, kebo, jaran, ngandhap ya Mbak. Itu tenggene riwayat tenggene kitab Qobas Minuril Qur'anil Karim. Jadi ada 3 tingkat. Nyumbut kabeh tenggene kapal itu nanti. Karena belum menikah waqala rutabu fiha bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi ghafurur rahim. Nabi Nuh memerintahkan untuk masuk malah Kan'an keturunan Nabi Nuh malah boten dalam lebet. Jadi Nabi Nuh beserta orang yang bersama Nabi Nuh masuk. Yang memiliki wonten 3 kelompok manusia, hewan dan burung. Summa aghraqna ba'dal baqin. Summa aghraqna gara-gara aghraqna ngarepake sapa insyaallah ba'dal baqin. Sakare sisa-sisanya ngomongkan sisanya saking kaum Nabi Nuh. Ai aghraqna ba'dal qawmin nuhin wal mu'minin ala safinah al-baqin ala ardi min qaum. Kami tenggelamkan setelah menaiki kapalnya Nabi Nuh, setelah naiknya Nuh dan juga orang-orang beriman di atas kapal, maka sisa-sisanya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi. Ingkang mlebet kapal selamat, ingkang boten mlebet kapal boten selamat, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
banjirnya banjir yang sangat besar, yang sangat dahsyat, sehingga sulit untuk menyelamatkan diri. Kalau banjir biasa mungkin bisa menyelamatkan diri, naik ke gunung, naik ke dataran tinggi, selamat. Ini kan naik ke dataran tinggi itu kekejar kabeh toyane niku moyak marang dhuwur. Akhirnya terus sampai mengalir sampai ke atas terus ada dataran tinggi juga pernah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Hud, Kan'an mengatakan kepada Nabi Nuh, qala sa'awi ila jabali yahsimuni minal ma'. Kata Kan'an, saya akan naik sa'awi ila jabali, saya akan naik ke gunung yang bisa menjaga saya dari air. Itu tekad pun Kan'an masih memakai logika berpikir bahwasanya yang namanya air itu bisa ditaktik, kita bisa menghindarinya. Cukup dengan kita naik ke gunung, maka airnya tidak akan menenggelamkan kita. Akhirnya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh, kemudian naik ke gunung, tiba-tiba banyunya terus buka. Akhirnya pun Kan'an dados menawi zaman saat ini taktik sakit. Ada pesawat munggah belum kebanjiran sama. Tapi zaman dulu belum pesawat, tidak ada teknologi yang menyelamatkan. Akhirnya sudah tidak selamat. Sebetulnya kalau misalnya hidup zaman sekarang, kalau mau menghindari selamat juga bisa. Tapi Allah itu maha kuat, maha kuasa. Walaupun dengan teknologi semua dan apapun, kalau Allah menghendaki akan hancur juga. Pokoknya kita harus mengalahkan logika dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengalahkan logika di hadapan iradah dan qudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kalau kita tidak beriman, kemudian Allah berkehendak ingin menghancurkan kita, maka Allah maha kuasa, maha bisa, tidak bisa kita hindari. Inna fi dzalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Inna fi dzalika sataman dalam iku mau ing dalam penyelamatan dan juga penenggelaman, ini dalam masalah diselamatkannya mereka ataupun ditenggelamkannya mereka, la'ayatan yakti ono ayat, ono pelajaran bagi orang yang setelah mereka semuanya. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, wa ma kana lan aktsaruhum oke kaum iku mukminina, wong kang iman kabeh. Ma aktsaru haula alladziina sami'u qissata minan nabi mukminin. Jadi kebanyakan mereka semuanya orang-orang yang mendengar kisahnya Nabi Nuh dari lisannya Nabi Muhammad SAW, itu mereka menjadi orang-orang yang beriman. Kebanyakan orang yang mendengarkan kisahnya Nabi Nuh, kebanyakan tidak beriman tetap saja. Padahal sudah diceritakan oleh Nabi Muhammad kepada mereka, wa ma aktsaruhum mu'minin. Jadi tidak ada, kebanyakan mereka itu orang-orang yang beriman, tetap angel. Jenenge ati terus ketutup sampai kesegel. Nah, sampai disegel itu akan dibuka. Menawi sirup marjan terus disegel itu angel dibuka.
kudune nganggo alat ingkang dipun apa iki Coca-Cola, Coca-Cola, apa Sprite. Engko menawi sampun dipun segel, tutup botol, tutup apa seng niku. Ingkang lego-lego niku menawi sampun dipun segel, dibuka angel, jadi nganggo tangan angel. Dicopot untune protol. Kedai pun menawi ajeng dipun buka anggone alat. Alat ini kudu hidayah itu Gusti Allah. Menawi boten saya hidayah anak, dicukil-cukil anak, wis di paringi wartosan angel dinasihati angel napa-napa angel iki. Padahal dipun niku angge alat. Jadi kebanyakan mereka orang-orang yang hidup pada zamannya Nabi Muhammad, yang mendengarkan ceritanya Nabi Muhammad tentang Nabi Nuh, mereka kebanyakan tidaklah beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa inna rabbaka lan satamene pangeran sira iku lahuwal yakti ana utawi pangeran iku al aziz. Zat ingkang maha minulya atau al-qadir ala ta'jilil uqubah, mampu untuk menyegerakan siksaan kepada kaumnya. Ar-Rahim turkan turjati kang maha welas asih, kang maring hikmah marang makhluk iki. Ini kisah tentang Nabi Nuh. Dari surat Asy-Syu'ara itu mangke urutan kisah Nabi Nuh. Dan itu kaum Ad, dan itu kaum Tsamud, dan itu kaum Syu'aib, dan itu kaum Lut. Itu urutan mangke begini. Surat Asy-Syu'ara itu berulang-ulang kali. Diulang-ulang begini Al-A'raf dan mangke dengan juz 20 diulang-ulang terus kisah itu. Nah, kisah kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Lut. Jadi yang paling sering disebut-sebutkan cerita-cerita itu adalah yang disebut tadi. Jadi buatan kaum Ibrahim, buatan kaum Nabi Adam, Nabi Idris, atau Nabi Zulkifli. Tapi yang disebut kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Syu'aib, kaum Nabi Lut. Tinggal dipun sebut-sebut mangken. Karena tinggal dipun sebut kalau wau niku durhakane durhaka ekstrim. Durhaka banget, nentang banget marang nabi-nabi. Mau mendadak diulang-ulangi. Ajarnya menungso itu bukan sering dieling-eling. Mengenai buatan dieling-eling itu lama nyepelek yang atasnya tulisan ingkang template yang pundi-pundi, jagalah kebersihan, buang sampah yo sak-sak. Padahal wonten tulisannya. Wonten tulisan janganlah main HP tenggane uang bensin, tetep main HP. Terus no smoking, ya padha ngerokok, padha wae. Jadi menurut saya ini juga disebut nyeyel. Karena niku sering pedas, sering dipun eling-elingaken. Sehingga ceritane nabi-nabi kang disebut kalau ini disebut terus, kaumnya disebut terus. Ini dados eling terus. Karena nyaling-nyaling sejarah itu malah akhirnya jadi ayam. Misalnya ada nyawang aduh susah, ya Allah, susah. Misalnya pun aduh saking bojo atau saking anak susah banget. Benar mau kerja tidak
jahit terus bariku kelotang Pak, kopi nih Pak, membuat ibu nunjuk, kan nyenengke gitu. Jahit bariku apa anaknya putune makane ya mbak delek mbak terus bariku putune penak mas kok kerja cedak anaknya putune itu nyawang itu kadang-kadang nelokso jajal menawi dipun pikir-pikir alhamdulillah tibae nawang apa senajan aku kali anak bojo anake dhewe entuk kerjaan jajal wong sing ora entuk kerjaan piye arep mangan opo mangan mantu anangan dhewe bayangke pokoke awake dhewe pengen kerja pokoke penak wae pekerjaane karep meneng terus dikerubuti cewek-cewek terus bariku bayang kerja ngoten tiba Allah menjadikan dirinya sebagai tukang sayur Pak dikerubuti cewek-cewek sampai esok gelar dagangan jam 5 esok Pak langsung cewek-cewek berdebutan Pak mikir Pak bayam piro Pak terus wong boy itu piro Pak wah cewek-cewek bahagia idolanya para ibu ini panggil saya Nelly Cam jalannya pengen kerja dikerubuti cewek-cewek baru dikerubuti cewek-cewek dewe nelongso waktu mosok panggil sayur pengen kerja ongkang-ongkang sikile ongkang-ongkang penang bayar dari seluruh itu tiba tenanan jadi tukang jahit utang-utang sikile jadinya kesel bingung pokoknya ya pokoknya kabeh kerjaan pun syukuri sono pengen meneh ya Allah muga kula pengen kerjane pokoknya ngatur-ngatur uang saya tidak ingin diatur terus bariku ting dikai Gusti Allah bariku kerjane tukang parkir ngatur-ngatur ayo bariku kemanas wis ngatur-ngatur uang liya penak to bariku dikai duit 1000 dikai duit 3000 bariku langsung meneh ya Allah aku kok kerjane penyuwunanku kalian panjenengan kok dipun kabul pengen kerja ngatur-ngatur wong liya tiba dadi tukang parkir jadi ana 1000 oke saya lumayan bisa kok jadi ya kedah dipun syukuri cerita-cerita ngeten iki kan mangke ada supaya syukur Kanjeng Nabi Muhammad diparingi cerita ngeten kan Kanjeng Nabi Muhammad ben atine niku kuat. Nabi Muhammad ki lho biyen Nabi Nuh ngene, biyen Nabi Saleh ngene. Diapaki kaum niku. Nabi Muhammad terus salajengipun ayat 123. Kadzabat 'adunil mursalin idh qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum 'alaihi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'badun wa tattakhiduna masani'a la'allakum taqtulun. Randa niki sampun kantos judul kula cekakaken semanten mangke dipun ajengaken judulipun nggih menika kaum Ad kadzabat 'adunil mursalin wallahu a'lam.